Kedalaman skuad bertambah. Sintayong sempurnakan timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Oke, kita mulai guys. Kuat timnas Indonesia diprediksi lolos putaran 3. Oke, harus optimis guys. Semoga bisa lolos Piala Dunia nih. STY tambah pemain naturalisasi, pemain grade A turun gunung. Simak informasinya sebagai berikut. Tangan Sintayong nih, kita harus selalu optimis guys ya. Pengamal sepak bola yakin timnas Indonesia pasti lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni nanti, Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Dalam hal ini pengamal sepak bola nasional Filipina, Muhammad Kusnaini meyakini tim Garuda akan tampil makin solid dan bertenaga. Kalau Filipina sih nggak sisi positif yang sudah terlihat dari dua pertandingan kemarin, kita punya pertahanan yang solid. Nah, kalau di tengah utuh materi pemainnya, itu akan lebih kuat sehingga membuat tim makin solid. Timnas akan lebih bertenaga saat lawan Irak dan Filipina, kata Kusnaini. Dalam hal ini peran Ragnar Oratmangun menurut Kusnaini sangat vital dalam lini serang Indonesia. Ujung tombak Indonesia guys. Antara laga di Jakarta dan Hanoi. Pada saat yang sama Tom Haye pun kerja double. Adapun kinerja JIZ sangatlah diapresiasi. Di mana pemain Venezia FC ini menjadi tembok kukuh sekaligus pemberi komando pertahanan yang apik di lini belakang timnas Indonesia. Melihat bagaimana performa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda, pengamat sepak bola yang lain Akmal Marhali pun juga optimis mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, semua pengamat sepak bola bilang optimis guys. Bahwa skuad Garuda hampir 100% bisa melangkahkan kakinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalahkan Vietnam. Pasalnya skuad Garuda hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia pun juga akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Namun demikian, Akmal Marhali tidak ingin skuad Garuda melakukan euforia yang berlebihan. Pasalnya tantangan yang sebenarnya ada pada fase berikutnya, di mana timnas Indonesia akan dihadapi tim-tim kuat Asia seperti Irak, Iran, Jepang, Korea Selatan hingga Arab Saudi. Wah, ini perjalanan masih panjang guys. Tim-tim berat pemain grade A yang di depan bisa mata digaet timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Pertama, Pascal Struijk. Salah satu pemain keturunan Indonesia grade A yang paling mentereng adalah Pascal Struijk. Itu tidak terlepas dari performa impresifnya sejak naik kelas ke tim utama Leeds United pada Januari 2020 lalu. Setelah bergabung dengan Leeds United, Struijk menjadi bagian dalam sejarah klub tersebut. Dia ikut berjasa menjuarai English Football League atau EFL atau divisi Championship yang merupakan kasta kedua di sepak bola Inggris. Momen itu terjadi di musim 2019-2020 yang sekaligus mengantarkan Leeds promosi ke Premier League setelah 16 tahun lamanya. Meski kini Leeds United kembali terdegradasi ke Championship, Pascal Struijk masih menjadi andalan The Whites. Kedua, siapa lagi nih guys? Jero Riedewald. Jero Riedewald dikabarkan berminat membela timnas Indonesia. Kabar ketertarikan Jero Riedewald muncul dari akun fanbase @pemainketurunan.id. Pemain timnas Belanda itu dikabarkan membuka pintu untuk membela timnas Indonesia. Hal itu setelah ia ditanya apakah sudah pernah dihubungi oleh PSSI. Dia udah tertarik masuk timnas Indonesia guys. Ini kesempatan yang sangat baik ini ya. Setelah sempat ramai dikabarkan menolak memperkuat timnas Indonesia, Emil Audero kini disebut tertarik menjalani proses naturalisasi. Kiper kelahiran Mataram tersebut sedang menjalani masa peminjaman dari Sampdoria ke Inter Milan. Namun sayangnya musim ini Emil sulit mendapatkan kesempatan karena cuma tampil 3 kali. Tim kelas dunia guys. Wow, ini ada keturunan Indonesia guys.
Sintayong pastikan Wah, nggak tambah habis pemain pikir gua, guys. naturalisasi. Si Nggak nomor habis 9 pikir yang loh. dinantikan segera datang. Wah, bintang-bintang internasional nih. Di era pelatih Udah Sintayong, naturalisasi dipilih menjadi jalan pada mau cepat masuk untuk tim menambah kedalaman Indonesia, guys. skuad untuk bisa bersaing di kancah internasional. Hal tersebut pelan-pelan mulai terbukti dengan capaian-capaian timnas Indonesia saat ini. Terkini, di bulan Maret, timnas Indonesia ketambahan 4 pemain naturalisasi anyar. Mereka adalah Joizes, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Dayton Tom Joeron. Haye. Dan hasilnya Wah, pun cukup Ragnar manis. Oratmangun. Di laga debut mereka bersama Garuda mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Bahkan Joizes dan Ragnar Oratmangun mampu mencatatkan namanya di papan skor. Namun sepertinya kemarin Sintayong ya. belum merasa puas sepenuhnya. Karena baru-baru ini juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan kembali ketambahan pemain naturalisasi baru sebelum bulan Juni. Hanya saja pelatih asal Korea Selatan tersebut belum mengungkapkan siapa pemain yang Siapa dimaksud. dia? Namun, Sintayong siapa yang mengisyaratkan bahwa pemain naturalisasi baru timnas Indonesia lebih dari satu. Akan yang ada tadi, beberapa guys, lagi yang pemain Inter Milan berdarah tadi. Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungannya yang diberikan. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, kata Sintayong. Bersamaan Bobber FC Utrecht di Liga Belanda, Ole Robedi pun juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir, yakni soal rencana naturalisasi untuk membela skuad Garuda. Ole Romeni sendiri diketahui punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Ole Romeni bermain sebagai penyerang tengah. Nah, faktor inilah yang diyakini membuat Ole Romeni sangat menarik bagi pelatih Sintayong. Sebab selama ini Sintayong belum mendapatkan pemain nomor 9 yang konsisten. Nama Ole Romeni sendiri mencuat ketika tampil apik untuk LCA Man pada musim 2022-2023 lalu. Ole Romeni mampu mencetak 11 gol dari 33 laga yang dimainkan di Eredivisie. Musim lalu, Ole Romeni mencetak hat-trick ke gawang Heerenveen yang diperkuat oleh Tom Haye. Sementara pada musim 2023-2024 ini, Ole Romeni pindah ke LC Utrecht. Kehadiran Ole Romeni, jika memang bersedia dinaturalisasi, dipastikan bakal membuat Indonesia makin kuat. Oke, itu dulu guys ya. Oke, jadi begitulah ya guys. Ini wah luar biasa banget ya. Ini bintang-bintang Eropa guys. Ya, bintang-bintang klub di Eropa ini, klub-klub terkenal semua loh. Ada Inter Milan tadi. Wow, ini akan apa ya? Akan masuk menjadi timnas Indonesia, guys. Wow, akan mendukung dan memperkuat timnas Indonesia, guys. Wah, mereka pun sudah tertarik ya tadi. Ada yang sudah tertarik masuk timnas Indonesia ya. Ini bintang-bintang Eropa nih. Waduh, ini keturunan dari ada yang Medan tadi. Keturunan Indonesia, guys. Wah, ini di tangan Sintayong timnas Indonesia luar biasa guys, digemari oleh seluruh dunia nih. Mengejutkan ya, mengejutkan para pengamat sepak bola di seluruh dunia guys. Ini tidak menyangka ya Indonesia setelah membantai Vietnam, tim-tim dari Eropa ya, yang keturunan Indonesia itu pada tertarik semua guys, langsung memandang Indonesia gitu loh. Langsung pada mau masuk tim Indonesia nih. Waduh, ini tadi Inter Milan loh. Dan klik tombol like dan subscribe channel aku, dan jangan lupa subscribe juga Garuda Space guys, channel Garuda Space ya. Link ada di deskripsi video, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.